Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamanku terbukti legal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan Keputusan Mahkamah Agung dalam kasasi. Pemahamanku dalam Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jika turun hujan, sedang turun hujan, ada dua kondisi yang saya koreksi, saya informasikan di dalam pemahaman ini, yaitu jika turun hujan di daerah aliran sungai yang tidak mempunyai bangunan bendungan, dan yang kedua, jika turun hujan di daerah aliran sungai dan ada infrastruktur bendungan. Nah, pengelolaan kedua kondisi tersebut yang akan saya informasikan secara legal karena ada PP dan keputusan Mahkamah Agung. Jadi daratan di bumi ini semuanya adalah tangkapan hujan. Ini adalah informasi hujan harus disimpan sesuai Surat Ar-Ra'd ayat 17 yang saya seminarkan tahun 2015, sudah 9 tahun, dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan. Nah, itu yang sekarang sudah legal di tahun 2024 dengan PP tersebut. Ini link videonya. Nah, inilah yang melegalkan hujan harus disimpan. Ini video saya upload 6 Januari. Ini judulnya Mencegah Banjir di Masa Depan, Simpanlah Hujan. Ini penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air PP nomor 13 tahun 2017. Ini link YouTube-nya. Ini pun juga sudah diusulkan ke dunia konsep Zero Delta Q pada waktu World Water Forum ke-10 di Bali. Nah, seperti ini, kalau hujan turun di das, ini prinsip Zero Delta Q yang selama ini sampai tahun 2024 hutan ditebang, hutan dibakar. Nah, prinsip Zero Delta Q kita akan memulihkan das tersebut yang saat ini infiltrasi hanya 12% karena kondisi hutannya rusak. Infiltrasi masa depan insya Allah 65%. Run off-nya sekarang ini sekitar 78%. Nah, ini hujan terbuang karena tangkapan-tangkapan hujannya terjadi kerusakan, terjadi pembangunan, penutupan lahan. Jadi infiltrasi tadi hanya 12%. Kemudian saat ini di drainase di jalanan sampai tahun 2024 ini hujan dibuang. Nah, ini salah atau batil. Kalau prinsip Zero Delta Q, ini hujan harus disimpan, diresapkan dengan drainase ramah lingkungan. Nah, seperti ini cara meresapkan hujan yang turun. Kemudian di rumah pribadi, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, apartemen, hotel, dan individu
sekarang seperti ini hujan dibuang. Dengan prinsip zero letaki, hujan harus dipanen melalui atap gedung, atap rumah yang saya sebutkan tadi, kawasan-kawasan. Inilah yang benar. Kemudian kalau hujan di bendungan, nah ini video saya 11 tahun yang lalu, prinsip operasi bendungan jika sedang turun hujan. Jadi bendungan selama ini puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun perencanaannya debit banjir selalu di atas pelimpah. Berarti air terbuang. Jadi dengan prinsip yang saya informasikan ini, hujan harus disimpan. Jadi volume atau muka air banjir itu harus sama dengan elevasi pelimpah. Bendungan dikosongkan pada waktu musim hujan. Nah, ini cuplikan daripada video saya 11 tahun yang lalu. Di Bogor dan Depok sudah nggak memungkinkan. 3. Pada waktu musim hujan, muka air laut pasang, sehingga pembuangan air dengan sistem gravitasi menjadi kendala atau mengalami backwater, akhirnya mengenang di Jakarta. Waduk maupun situ pada waktu tidak hujan akan terisi air bawah tanah, karena topografi Jakarta adalah dataran rendah. Oleh sebab itu, waduk dan situ-situ jika dilengkapi dengan saluran pembuang harus juga dilengkapi dengan pompa. Dalam pengoperasian pompa tidak berjalan dengan benar. Seharusnya sebelum hujan turun di Jakarta, kondisi air di dalam situ maupun waduk minimum 50% sampai dengan 75% diturunkan dari kapasitasnya atau dari volumenya melalui pemompaan. Kenyataannya, volume waduk maupun situ tetap penuh pada kondisi belum hujan. Kondisi seperti ini tidak benar kalau situ berfungsi sebagai pengendali banjir, karena waktu hujan turun, situ maupun waduk tidak dapat menampung limpasan air hujan, karena sudah penuh sebelum hujan turun. Itulah tadi saya sudah menginformasikan pengelolaan atau operasi bendungan di musim hujan. Kemudian, nah seperti ini operasional bendungan di musim hujan. Jadi muka air banjir itu elevasinya sama dengan pelimpah. Kalau perencanaan yang lalu sampai saat ini juga masih seperti itu, OP-nya muka air banjir ada di atas pelimpah, berarti air dibuang. Padahal hujan harus disimpan. Nah, diberi tampungan. Pas musim hujan, bendungan dikosongkan. Seperti instruksi Bapak Menteri di tahun 2021, 29 Oktober, 205 bendungan di Indonesia dikosongkan jelang musim penghujan. Nah, kenapa? Ya tadi itu, untuk mencegah banjir sungai di bawahnya. Ini terjadi di bendungan Sindanghelak yang sudah saya koreksi dengan gugatannya oleh masyarakat. Saya sebagai saksi ahli hidrologi, nah ini udah proses sidang PT UN, banding, kalah, kemudian kasasi, akhirnya
saya menang. Jadi BPWS kalah. Jadi kalah kasasi, BPWS C3 wajib minta maaf atas banjir bandang Kota Serang. Januari tanggal 2 2025. Ini videonya sudah saya upload di 3 Januari. Ini nomor putusan Mahkamah Agung nomor 615 K/Tun/TF/ tahun 2024. Nah, itulah pemahaman saya dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 yang saya terapkan di dua kondisi tadi. Das jika tidak ada bendungan dan das jika ada bendungan. Seperti itu operasinya. Dan secara legal sudah benar. Karena ada PP dan ada keputusan Mahkamah Agung. Saya harap ini informasi ini atau kelola hujan yang benar ini bisa diterapkan di Indonesia setelah pemahaman saya ini benar-benar legal secara aturan pemerintah dan keputusan Mahkamah Agung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.